Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan dengan NIM 1051700432. Lokal ilmu pemerintahan 6C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua pertanyaan mengenai mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara. Yang mana pertanyaan pertama ialah jelaskan definisi keuangan negara, ruang lingkupnya, beserta asas-asas pengelolaan keuangan negara. Baiklah, pengertian keuangan negara. Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Kemudian ruang lingkup keuangan negara. Ruang lingkup keuangan negara yaitu 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan serta melakukan pinjaman. 2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. 3. Penerimaan negara. 4. Pengeluaran negara. 5. Penerimaan daerah. 6. Pengeluaran daerah. 7. Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. 8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kepentingan umum. 9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 10. Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kepemerintahan atau daerah, atau lembaga, atau perusahaan negara atau daerah. Kemudian asas-asas pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Aturan pokok keuangan negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas, maupun asas-asas baru seperti pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik, best practice dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun asas-asas tersebut ialah 1. Asas tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari Badan Legislatif atau DPR. 2. Asas universalitas atau kelengkapan, memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. 3. Asas kesatuan, mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, di mana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Kemudian yang keempat, asas spesialitas, masyarakat bahwa jenis pengeluaran diminta dalam mata anggaran tertentu atau tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten
baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Sedangkan kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibebankan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. 5. Asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil. Mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. 6. Asas profesionalitas. Asas profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. 7. Asas profesionalitas. Asas profesionalitas yaitu pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. 8. Asas keterbukaan. Asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. 9. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Memasuki pertanyaan yang kedua, yaitu menyikapi pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia mengenai kebijakan pemerintah terkait penggunaan pos-pos keuangan. Tentu dialihkan dalam rangka menanggulangi COVID-19 seperti penggunaan dana desa dan dana pilkada misalnya kan. Apakah sudah tepat kebijakan ini yang diambil oleh pemerintah? Yang dimaksudnya itu perspektif pengelolaan keuangan negara gitu kan. Saya rasa pemerintah sudah tepat karena tentunya pemerintah itu berusaha untuk membantu dalam kasus COVID-19 ini. Salah satunya adalah mengeluarkan peraturan menteri nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara pada stabilitas sistem keuangan untuk penanganan virus corona. Dari peraturan menteri tersebut, desa diminta untuk menganggarkan pos dana tanggap darurat untuk membantu penanganan COVID-19 dan besaran dana yang dianggaran pun berbeda-beda tergantung berapa luas wilayahnya dan dari jumlah penduduknya dengan fasilitas yang tersedia. Jadi pengalokasian dana desa ini bisa untuk penanggulangan bencana COVID-19, namun harus disesuaikan dengan kondisi yang real di lapangan dan sesuai kebutuhannya. Selain itu, dana desa bisa juga dimanfaatkan untuk mensuplai kebutuhan medis, pengadaan alat kesehatan, dan pemeriksaan pasien secara gratis, pengecekan masyarakat terhadap COVID-19 desa tersebut. Untuk itu, pemerintah juga harus berperan aktif mensosialisasikan kepada masyarakat langsung maupun melalui media sosial. Kemudian dana pilkada 2020 direlokasi untuk tangani COVID-19 itu saya rasa sangat setuju karena dana tersebut bisa langsung digunakan dalam penanganan bantuan rakyat yang terdampak dari adanya pembatasan sosial yang berlaku. Dan juga pemerintah harus mempunyai semangat transparansi agar semua pihak dapat membantu baik langsung maupun tidak langsung. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai pertanyaan tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.